lainnya pemirsa, di mana WHO menyerukan kenaikan harga alkohol, tembakau, dan minuman manis setidaknya 90% pada 2035 melalui pajak kesehatan. Tujuannya untuk menekan angka penyakit tidak menular dan meningkatkan penerimaan negara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO meminta negara-negara menaikkan harga real produk tembakau, alkohol, dan minuman manis lewat kebijakan pajak kesehatan. Kenaikan minimal 50% dinilai penting untuk membendung epidemi penyakit tidak menular dan memperkuat anggaran publik. WHO menyebut kebijakan ini dapat menyelamatkan hingga 50 juta jiwa dari kematian dini dalam 50 tahun mendatang. WHO mencatat konsumsi rokok dan alkohol sebagai penyebab utama penyakit jantung, kanker hingga diabetes. Penyakit tidak menular kini menyumbang lebih dari 75% kematian global setiap tahun. Kenaikan harga dinilai efektif mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi produk-produk tersebut. Adapun data WHO menunjukkan antara 2012 hingga 2022 sebanyak 140 negara telah menaikkan pajak tembakau. Kenaikan itu membuat harga rokok meningkat lebih dari 50% secara real dalam satu dekade. WHO menilai tren tersebut membuka peluang bagi reformasi fiskal di sektor kesehatan secara global. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, sejumlah negara di benua Eropa tengah dilanda gelombang panas ekstrim dalam beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, para wisatawan diminta bersiap menghadapi peringatan cuaca sebelum menuju destinasi liburan musim panas di benua biru. Cuaca di Eropa tengah luar biasa panas, dengan gelombang panas yang melanda sejumlah negara seperti Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Jerman, Inggris, dan Turki. Oleh karena itu, para wisatawan diminta bersiap menghadapi peringatan cuaca sebelum menuju destinasi liburan musim panas di benua biru. Melansir Travel and Leisure Asia, benua Eropa dikenal dengan musim panasnya yang menyenangkan sehingga mampu menarik para wisatawan dari seluruh dunia. Namun demikian, terdapat laporan dalam beberapa hari ke depan suhu akan meningkat sekitar 5 hingga 10 derajat Celcius dengan cuaca saat ini yang telah tembus 40 derajat Celcius di sejumlah negara. Salah satunya ialah peringatan merah yang dikeluarkan pemerintah Prancis dengan sekitar 20 sekolah ditutup atau ditutup sebagian akibat gelombang panas. Bahkan stasiun penyemprotan telah didirikan di sepanjang sungai Seine di Paris untuk memberikan bantuan bagi para pejalan kaki, sekaligus menghentikan kebakaran hutan yang signifikan di wilayah selatan Aude. Sementara di Spanyol, tepatnya di kota Andalusia, tengah mengalami suhu maksimal 46 derajat Celcius atau menjadi yang terpanas sepanjang sejarah sejak tahun 1965. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Italia menetapkan 21 dari 27 kota termasuk Roma dan Milan dalam status siaga merah akibat cuaca panas yang ekstrim. Sedangkan di Portugal, peringatan merah telah dikeluarkan pihak setempat untuk 7 dari 18 distrik di negara tersebut. Berbagai sumber IDEX Channel. Di mana militer Israel melancarkan serangkaian serangan udara di Nabateh, Lebanon Selatan sejak Kamis malam waktu setempat, di mana serangan tersebut menargetkan wilayah antara kota Yahmar, Al-Shukaf, dan Deir Serian, serta pinggiran Zautara Al-Sorkia. Tentara Israel mengakui pasukan militer telah menyerang sejumlah lokasi di Lebanon Selatan, termasuk fasilitas penyimpanan senjata, bangunan militer, dan infrastruktur milik Hizbullah. Namun tidak ada komentar langsung dari Hizbullah mengenai klaim Israel tersebut. Pasukan Israel telah melakukan serangan hampir setiap hari di kawasan Lebanon Selatan dengan klaim menargetkan aktivitas Hizbullah. Israel telah tetap menyerang Lebanon meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah dicapai pada November lalu. Ya, pemirsa, kelompok Hamas asal Palestina menyatakan belum mengambil sikap resmi terkait proposal gencatan senjata di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan pada Jumat pagi waktu setempat, Hamas mengatakan akan menyampaikan keputusan akhir terkait gencatan senjata jika konsultasi antara pemimpin kelompok selesai dilakukan. Kelompok Hamas melakukan konsultasi dengan para pemimpin pasukan dan faksi-faksi Palestina mengenai tawaran yang diterima dari para mediator. Konsultasi tersebut sejalan dengan keinginan Hamas untuk mengakhiri agresi Israel terhadap warga Gaza dan memastikan masuknya bantuan secara bebas.
Hamas dan Israel telah mengadakan sejumlah putaran perundingan tidak langsung dalam beberapa bulan terakhir. Namun, belum ada kesepakatan gencatan senjata akhir maksud kami yang tercapai. Dalam perundingan sebelumnya, Hamas menuntut diakhirinya perang secara menyeluruh, sementara Israel bersikeras pada gencatan senjata sementara. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menyerah dalam mencapai tujuan Rusia menginvasi Ukraina sejak tahun 2022. Namun, Putin menyatakan siap untuk mencari solusi terbaik atas konflik Rusia dan Ukraina. Kantor Kepresidenan Rusia, Kremlin, menegaskan Presiden Vladimir Putin telah mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa Rusia tidak akan menyerah dalam tujuannya berperang di Ukraina. Hal tersebut disampaikan penasehat Kremlin, Yuri Ushakov, kepada wartawan usai pembicaraan antara Putin dan Trump melalui telepon pada Kamis kemarin. Meski demikian, Ushakov menyebut Putin siap untuk mencari solusi terbaik atas konflik Rusia dan Ukraina yang telah berlangsung sejak tahun 2022. Kremlin menyebut bahwa tujuan invasi Rusia ke Ukraina adalah untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO dan menjadi basis serangan negara-negara barat terhadap Rusia. Klaim ini pun dibantah oleh Ukraina dan negara-negara barat. Meski demikian, Amerika Serikat pun membenarkan sebagian alasan serangan Rusia tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun telah 6 kali melakukan pembicaraan dengan Vladimir Putin terkait pengakhiran perang. Kontak terakhir antara dua pemimpin negara ini terjadi sehari setelah Amerika Serikat mengumumkan penghentian sementara pengiriman beberapa sistem persenjataan ke Ukraina, termasuk rudal pertahanan udara dan artileri presisi yang dijanjikan di bawah pemerintahan Joe Biden. Namun menurut Ushakov, pembahasan soal penghentian pengiriman senjata tidak muncul dalam percakapan itu, di mana Trump disebut lebih fokus pada perlunya mengakhiri perang secepatnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial dengan mengancam akan menangkap dan deportasi Zohran Mamdani, calon wali kota Muslim dari Partai Demokrat. Ancaman tersebut picu kecaman luas dan dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap oposisi politik. Donald Trump kembali membuat pernyataan kontroversial dengan mengancam akan menangkap dan deportasi Zohran Mamdani, calon wakil kota Muslim dari Partai Demokrat. Dalam diskusi kebijakan imigrasi di Florida, Trump menyebut Zohran Mamdani orang gila karena menolak operasi imigrasi ICE. Ia lalu menyatakan bahwa Mamdani seharusnya ditangkap dan dideportasi meski tak menyebut pelanggaran hukum apapun. Retorika itu memicu kritik tajam karena dinilai antidemokratis dan diskriminatif terhadap warga keturunan imigran. Mamdani menanggapi ancaman itu dengan lantang di media sosial X. Ia menyebut Trump ingin mencabut kewarganegaraannya hanya karena membela hak imigran dan menolak ICE. Mamdani juga menegaskan bahwa intimidasi ini adalah ancaman terhadap demokrasi dan kebebasan berbicara. Adapun Zohran Mamdani, anak imigran asal Uganda dan India, menjadi Muslim pertama yang maju sebagai calon wali kota New York. Ia mengalahkan Andrew Cuomo dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat dan dikenal vokal soal Palestina dan keadilan sosial. Kini Mamdani bersiap menghadapi lawan dari Partai Republik di tengah tekanan dari tokoh sebesar Trump. Berbagai sumber IDX Channel.